Halo, perkenalkan nama saya Rizky Stompul. Nama saya Vijay Dewantara Purba. Di sini kami akan menjelaskan proyek kami tentang virtual memory. Yang pertama yaitu definisi dari virtual memory. Definisi dari virtual memory adalah teknik pemetaan memori yang melibatkan memori sekunder, umumnya disk. Secara logika, ukuran memori lebih besar daripada ukuran memori utama secara fisik. Ini adalah gambar untuk pemetaan memori dengan melibatkan media penyimpanan pada virtual memory. Inilah bentukan memori virtual memory. Yaitu yang pertama, lebih sedikit memori yang diperlukan per proses. Yang kedua, sistem responsi menjadi lebih cepat karena tidak semua bagian image proses perlu dialokasikan ke memori utama. Yaitu proses dapat dieksekusi lebih cepat. Yang ketiga, lebih banyak proses yang dapat dijalankan, itu multiprogramming. Konsep dasar dari virtual memory yaitu yang pertama, image process akan diinisialisasikan di area swap space, yaitu suatu lokasi di media penyimpanan sebagai eksistensi memori utama. Yang kedua, swap space dapat berupa suatu berkas atau partisi khusus dan unit terkecilnya disebut page. Yang ketiga, pengalihan page dari swap space ke memori utama menggunakan teknik Lady Swapper, yaitu hanya page proses yang dibutuhkan yang akan dialihkan ke memori utama. Ini adalah gambar dari pemetaan media penyimpanan sebagai senarai berurutan pada virtual memory. Bagaimana mengetahui page mana yang masih di swap space dan yang ada di memori utama? Mekanisme Demek Pegging. Konsep dasar, yang pertama, jumlah frame di memori utama tergantung tingkat multiprogramming. Semakin tinggi tingkat multiprogramming, semakin sedikit jatah frame untuk tiap proses. Yang kedua, menggunakan bit valid, invalid di peg table. Misal, bit 1 berada di memori utama, bit 0 berada di swap space. Mekanisme dari demand pegging yaitu yang pertama, jika berstatus invalid, maka track page fault akan dibangkitkan agar ditangani lebih lanjut oleh routine SO, yaitu page fault handler. Yang kedua, routine page fault handler akan menangani operasi swap in terhadap page yang diperlukan. Ini adalah gambar dari mekanisme demand pegging. Mekanisme demand pegging, langkah-langkah swapping. Yang pertama, mencari frame memori utama yang kosong. Jika tidak ada, dipilih salah satu peg dalam frame atau victim peg untuk di swap out. Yang kedua, swap in. Yang ketiga, memperbarui rekaman di peg table, mengubah validation dengan 1. Yang keempat, restart. Ini adalah gambar dari mekanisme penanganan page fault pada demand pegging. Page replacement. Secara umum, algoritma dapat dibagi dua. Yang pertama, global replacement. Global replacement adalah victim frame dapat dipilih dari semua frame yang ada. Yang kedua, local replacement. Victim frame dapat dipilih dari frame-frame yang sedang ditempati oleh image proses bersangkutan. Ini adalah algoritma page replacement. Page replacement. Algoritma page replacement yang pertama, algoritma FIFO, first in first out. Yang kedua, algoritma optimal. Yang ketiga, algoritma LRU, less recently used. Page replacement. Yang pertama, algoritma FIFO. Page yang diganti adalah page yang paling lama berada di memori atau yang pertama kali masuk. Itu adalah gambar dari algoritma first in, first out. Page replacement. Algoritma optimal. Yang pertama, page yang diganti adalah page yang baru akan dipanggil lagi pada waktu yang masih lama. Yang kedua, diasumsi sistem mampu memprediksi page-page yang akan diakses. Ini adalah gambaran algoritma optimal. Untuk yang ketiga yaitu algoritma LRU, page yang diganti adalah page yang paling lama sudah tidak diakses. Itu adalah gambar dari algoritma LRU. Seberapa banyak jumlah frame yang butuh dialokasikan ke suatu proses yang berjalan? Alokasi frame. Pengalokasian tiap-tiap proses bervariasi tergantung pada tingkat multiprogramming. Yang kedua, jika tingkat multiprogrammingnya semakin tinggi, maka proses yang akan kehilangan beberapa frame. Yang ketiga,
Sebaliknya, jika tingkat multiple framing berkurang, maka proses akan mendapat frame melebihi dari yang dibutuhkan. Alokasi frame. Yang pertama, alokasi sama data atau equal allocation. Tiap proses mendapat jumlah frame sama banyak. Yang kedua, alokasi proporsional atau proportional allocation. Tiap proses mendapat jumlah frame sesuai dengan besarnya image proses itu. Yang ketiga, alokasi berprioritas atau priority allocation. Jumlah frame yang dialokasikan untuk tiap proses berdasarkan prioritas. Sekian presentasi kami. Jika ada salah baik itu tutur atau tutur kata, kami minta maaf. Terima kasih. Teng teng teng.